Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat fillah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan mendapat keberuntungan. Ada juga di antara mereka yang merugi. Bahkan Nabi menginformasikan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, siapakah golongan ini? Mereka inilah orang-orang yang tidak mampu mengambil, tidak mampu menyerap dari nilai-nilai puasa tersebut. Mereka yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama, mereka tidak mendirikan sholat. Walaupun mereka berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari, namun mereka tidak melaksanakan sholat, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena sholat itu sesungguhnya kunci kebaikan. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu tiangnya agama, sholat itu kunci surga, sholat itu kuncinya kebaikan. Maknanya, bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan tapi tidak mendirikan sholat, sesungguhnya mereka dapat pahalanya, dapat kebaikan-kebaikan sisi positif puasanya, bisa sehat, tapi apa yang ia tidak dapatkan di akhirat kelak tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikan pahalanya. Ia tidak bisa nikmati. Kenapa? Passwordnya. Kunci kebaikan itu ia tidak miliki. Contoh, saya mempunyai uang 10 juta, lalu ditaruh di dalam lemari. Ketika kita ingin membelanjakannya, ingin mengambilnya, tiba-tiba kuncinya itu hilang. Kunci itu tidak ketemu. Apakah bisa diambil? Tentu saja tidak. Begitupun dengan puasa, ketika tidak melaksanakan sholat, maka pahalanya tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita nikmati. Contoh lagi, misal kita mempunyai uang 20 juta, lalu kita tabungin di bank. Tapi setelah mau diambil, karena menggunakan ATM, tiba-tiba ATM-nya hilang. Otomatis kita tidak bisa mengambilnya, atau bahkan lupa PIN-nya, kita juga tidak bisa mengambilnya. Itulah sholat. Tidak bisa ditarik meskipun itu terbukti punya kita. Tapi bank tidak akan memberikan izin. Begitu juga dengan akhirat kelak. Kita punya puasa 30 hari berturut-turut, tidak putus. Tapi ketika di akhirat kelak, Allah berkata kepada kita, ini puasa kalian 30 hari. Puasa kalian lengkap. Mana kuncinya? Mana passwordnya? Apa itu passwordnya? Yaitu sholat 5 waktu. Maka tidak bisa dimiliki ketika orang berpuasa tidak melakukan sholat. Maka orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mereka yang berpuasa tapi tidak mendirikan sholat. Yang kedua, mereka yang berpuasa tetapi tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Mereka berpuasa dari fajar sampai terbitnya matahari, namun mereka tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Misal contoh, mereka berpuasa tapi tetap gosip, gibah. Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu seperti buah. Ketika melakukan maksiat, buah itu diiris. Maksiat lagi, diiris lagi. Dosa lagi, diiris lagi. Diiris, akhirnya tinggal
talenannya. Isinya habis. Apakah kita bisa nikmati kalau tinggal talenannya? Tentu tidak. Begitulah ibarat orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Puasa, ia tidak makan, tidak minum. Puasanya sah, tapi dia masih bergosip, gibah, terkikis puasanya. Lalu berbohong, terkikis puasanya. Lalu dengan sengaja melihat aurat, terkikis puasanya. Menipu, korupsi, terkikis puasanya. Tanda tangan palsu dan lain sebagainya, maka akan terkikis puasanya. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa tapi tetap melaksanakan maksiat, tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Sahabat filah yang saya hormati, puasa ini kita harapkan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sia-sia orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Rugi orang yang berpuasa tapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah kita dan memberikan hidayah kepada kita agar mampu berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi mampu mengendalikan diri kita dan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang terpenting mampu melaksanakan sholat dan menghindari maksiat. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.